Halo teman-teman, balik lagi sama saya Putri Hardianti. Nah, saat ini saya akan menjawab soal nomor 2 dari bab, ini masih di bab 4 ya. Jadi soalnya itu tentang pengenalan DFA. Jadi gimana caranya ngubah NFA ke DFA. Ya. Oke, ini dia soalnya. FSA berikut merupakan FSA pengenalan bilangan kelipatan 4. Merupakan sebuah NFA. Nah, carilah konversi NFA tersebut menjadi suatu DFA. Ingat nggak yang kemarin? Yang soalnya ini kita mana yang disebut dengan DFA, yang mana disebut dengan NFA. Nah, kalau ini NFA, sedangkan ini DFA. Ya. Karena DFA itu cuma untuk satu state. NFA itu lebih dari satu state. Ya. Udah ngerti kan? Lanjut ya. Soalnya nih adalah ada satu NFA. Nah, ini dia merupakan kelipatan 4 pada nilai biner. Kalau 4 itu binernya apa ya? T. 0, 1 boleh, 0, 0. Ya. Jadi 1, 0, 0 itu 4. Jadi kalau kelipatan 4 apa aja? 8, terus 16 bisa nggak? 16 bisa? Boleh. Berarti 1, 0, 0, 0, 8, 1, 0-nya 4 kali, 16, 1, 0-nya 5 kali, 32. Boleh seperti itu? Boleh. Sekarang kita coba, apakah sistem yang kita buat itu sudah benar logikanya atau tidak? Kita nulis ya, jadi soalnya seperti ini. Soalnya adalah gambar ini. Kita copy aja. Berarti ada 4 bilangan. Kalau biner 4 itu berarti ada 3 ya. Minimal ada 3, itu 1, 0, 0. Kan 4 ya dalam bilangan desimal ya. Oke, minimal berarti ada 3 himpunan. Himpunan S0, S1, dan S2. Sebutkan. Ini udah saya kasih clue. Clue-nya adalah dia memiliki himpunan S, di mana ada sigma, ada sigma atau delta ya. Delta deh kita bilang ya. Terus ada S start-nya dan ada final state-nya. F. Kita sebutkan bahwa S merupakan himpunan dari S0, S1, dan S2 ya. Dan sigma adalah merupakan nilai 0 dan 1. Terus final state-nya adalah ada di S2, makanya bicaranya ada 2. Ingetin ya, ada 2. Oke, kita tahu kalau dari situ kita tahu berarti gimana logikanya? Logikanya gini. Jika dia S0,0, maka S0,0 jika dia mendapatkan inputan 0, berarti dia kembali kepada dirinya sendiri dan dia pergi ke S1. Maka dari itu kita bisa nulis kalau dia pergi ke 0, S0 dan ke S1. Oh, ini isi ini ya, isi himpunan ya, karena dia nggak sendiri. Oke, ini juga. Nah, kalau S0 bernilai 1 dia kemana? Kalau dari gambarnya sih dia harusnya menuju ke S0. Ya kan? Nilai 0 berarti dia ke S0. Oke. Apa yang terjadi di S1? Ketika S1 bernilai 0, maka dia akan pergi ke S2. Dan jika dia bernilai 1, nggak ada kemana-mana. Begitu juga S2. S2 kalau S1 bernilai 0 dan 1 nggak ada kemana-mana, berarti dia kosong. 0 ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, seperti yang sudah saya ajarkan minggu lalu. Minggu lalu benar ya. Ini yang minggu lalu kita coba lihat. Minggu lalu itu
Kalian nggak usah susah-susah. Kalau misalnya ada pertanyaan dari saya, apapun itu pertanyaannya, ubahlah MFA ini menjadi DFA. Maka yang harus kalian lakukan adalah ikuti algoritma ini. Hanya ada 4 step aja. Ada 4 langkah doang. 1, state yang akan dibentuk apa? Terus bagaimana kita selusuri dia melalui tabel. Terus yang ketiga, state awalnya apa? State akhirnya apa? Kita mulai. State yang akan dibentuk. Ini teman-teman, kalau saya pernah ngajarin bagaimana cara pembentukan state, yaitu jumlah dari himpunannya berapa, jumlahnya ada 3. Jadi 2 pangkat Q. Q-nya itu adalah himpunannya, jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa teman-teman? Ada? 8. Oke, benar. Jadi ini dia himpunannya. Ada himpunan kosong, himpunan S0, S1, S2, S0 dan S1, S0 dan S2, S1 dan S2, dan ada gabungan dari ketiganya, S1, 2, 3. Itu ada 8, ya. Kita lihat dari penelusuran state. Kita lihat sini ada penelusuran state. Jadi semua himpunan yang dibentuk ini kita buatkan di dalam, taruh dia ke 8-8-nya di sini. Nah, sekarang kita lihat dia harus menuju 0 dan 1, 0 dan 1. Oke. Ini agak susah ya. Ini agak susah, jadi kalian harus ya, menatap layar ini. Ini agak susah. Yang paling gampang kalian lakukan adalah yang gampang ya. Kita mulai dari awal, kan awalnya itu kan S0 ya, S0 awalnya ya. Kalau dia bernilai, kita buatin dia kayak diagram pohon gitu loh teman-teman. Jadi kalau dia misalkan ya, kita buat kayak pohon gitu. Yang salah. Kalau dia bernilai 0, itu dia kemana ya? Ke dirinya sendiri. Oh, ini kita tulis aja 0 deh ya. Kalau dia ke 0 kemana? Kalau dia ke 1 kemana? Kalau dia ke 0, berarti dia ke S0, S0 dan S1. Sedangkan kalau dia bernilai 1, berarti dia harus ke lihat gambarnya teman-teman. Kalau dia ke S1, pakai S1 ya. Kalau dia 0, nah, terus habis itu apa yang dilakukan? Perjalanannya tuh, oh ini kan ke S1 ya.
Habis itu perjalanannya kemana? Ke sini kan? 0, berarti kan perjalanannya ke 0 ya. Nggak ada lagi putar ke 1. Berarti satunya udah. Berarti tinggal ke S. S1. Nilainya 0. Dari dia ke S1 ke 0 S1. Ini bernilai 0 ke S1 terus masuk ke S2 bernilai 0. Sorry, error. Bernilai 0 juga ya jadi ya. Nah, kita lihat sekarang. Ada himpunan 0 ya, 00, dia nggak kemanapun. Kalau dia S0, berarti S0 itu ke S01, dia bernilai 1 ke S0 ke S1. Bisa ke dirinya sendiri? Iya, bisa. Ke dirinya sendiri. Ternyata ini saya salah tulis, ini S0. Ini dia bernilai dirinya sendiri ya teman-teman, nilai 1 ini. Kalau ke 0 baru dia ke S1. Ya. Dan ini ke dirinya sendiri. Sip. Terus habis itu dari S0 S1 menuju ke S1. Ini walaupun kita buat di sini S1 itu menuju S2, tapi pada kenyataannya dia harusnya melewati S0 S1 dulu. Kalau dia melewati S0 S1, otomatis kita akan nulis juga di sini S0 S1, baru dia ke S2. Beda teman-teman ya. Dia bisa aja melewati ke atas, ke samping, baru ke S2. Ya kan? Itu ada kemungkinannya. Jadi, kita harus nulis semua kemungkinan bila dia menuju nilai 0. 0, 0, 0. Jadi, ya. Jadi kita harus nulis di sini. Dia menuju ke S0 juga, ke S1 juga, dan menuju ke S2. Jadi kita nulis lengkap. Kalau dia bernilai 0, S1, S0, S1. Kalau dia cuma hanya bernilai 1 gitu maksudnya, ya dia ke S0 aja. Kan dia S0-nya kita kan ada nilai 1. Kalau dia mulainya dari 1, 0, 0 kan bisa. Ya kan? Kan ke S2 juga akhirnya. Walaupun kita nilai 1, 0, juga berakhirnya di S1. Kita mintanya kemana sih? Berakhirnya ke S1 ya. Mengerti teman-teman? S0, S1 itu artinya adalah segala kemungkinan yang terjadi, baik kita dari S0 mau ke 0, S0 menuju 1, dan begitu juga sebaliknya S0, S1 menuju 0, S1 menuju 1. Harus semuanya dicoba. Hasilnya seperti ini juga. Oke. Nah, yang terakhir kita melihat yang menyerupai ini, yang mendekati ini. Berarti hanya di ketiganya. Kalau begitu, ini sebenarnya bisa saya coret aja biar lebih minimalis gitu ya. Lebih minimalis seperti ini jadinya dia. Ping. Berarti saya cuma nulis di sini S0, S1 karena kita sudah melewatinya, dan S2. Boleh seperti ini juga. Gampang sih lihatnya. Ya. Berarti final state-nya ada di mana? Kalau seperti ini final state-nya, state awalnya kita udah tahu bahwa dia S2, berarti state akhirnya itu yang mengandung S2. Dalam arti di sini S2 itu adalah S0, S1. Berarti yang mengandung S0, S1 ya ini.
Nolnya ada di sininya. Karena kita mencari yang mengandung S2. Yang mengandung S2, ya ini, S0, S1, dan, oh iya benar, ini lagi satu ya. Ada 2 ya. Dan ketiganya. Yang mengandung S2 itu ini dan ini. S2-nya yang berkaitan. Kalau S2 yang ini berkaitan nggak? Oke. 0. Dia sebenarnya tidak berkaitan di sini karena dia tidak ada dalam satu kesatuan. Kalau dia cuma S1 aja, dia bukan termasuk linear 4. Yang kita mau adalah dia harus ada satunya. Dia harus ada rekursif satunya. Ya. Dia harus naik ke sini. Berarti harus ada S0 dan S1 minimal. Untuk mendapatkan nilai linear 4, maka dia minimal nilainya adalah 1, 0, dan penambahan apapun itu. Minimal itu kan. Jadi dia harus 1 dan 0. Nah, ini berarti dia harus mengandung S0, S1, dan S0, S1, S2. Siapa yang di sini belum mengerti? Angkat tangan. Siapa yang di sini belum mengerti? Angkat tangannya. Nah, ini kalau mau lebih gampangnya gini kita lihat. Kita buat aja ininya lebih gampang deh ya. Buat dari diagram biasanya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian lihat sini ada S1 berhubungan dengan S2, ya benar juga. Karena ini kan dia mengandung 0, walaupun dia tidak mempunyai nilai 1. Nah, kita sudah dapat ini state akhir yang mengandung S0, S1, maka kita akan membuat tabel ini menjadi gambar yang baru. Nah, ini dia gambar barunya. Kita lihat gambar barunya. S0 menuju S1, S01 menuju S0. Berarti pertama-tama kita harus menggambar S0. Lalu yang kedua S0, S1 yang ini ya. Lalu yang ketiga adalah S0, S1, S2. Final state. Nah, kita lihat di sini. Dia bernilai 0 pada dirinya sendiri. Ya, oke. Yang bernilai terus dia bernilai 0 ke S0, S1. Nah, di sini bisa dihilangkan. Kenapa saya hilangkan di situ? Karena kita melihat gambar yang baru. Dia 0 itu menuju dirinya sendiri dan S1. Dia menuju dirinya sendiri dan S1. Maka dari itu rekursifnya jadi tinggal 1 aja. Sama aja. Karena kita mau nulis bilangan apapun itu di biner yang 0, 0,00, misalnya saya menulis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Yang dibaca kan tetap 1, 0, 0 kan. 0 yang di depan kan nggak dibaca kan. Ya, seperti itulah. Karena itu bisa kita hilangkan. Tapi nanti tergantung logikanya teman-teman ya. Karena ini dia menujunya ke 0 di sini. Sudah menuju pada dirinya sendiri dan S1. Dan itu boleh dihilangkan untuk rekursifnya. Ini kan di sini ada rekursif 01 kan. Bisa hilangkan boleh. Oke. Dia menuju ke 0. Lalu di sini S0, S1 bernilai 1 kembali lagi ke S0. Oke. Berarti dia bernilai 1 kembali lagi dia ke S0 kasih nilai 1. Lihat lagi tabel yang baru. S0, S1 menuju ke S0, 1, 2, 3. Menuju S0, 1, 2, 3 dengan nilai 0. 0 ya, jadi kita tulis di sini 0. Nah, dia akan bernilai 1 ke S0. Bernilai 1 ke S0. Jadi ini menuju ke sini. Wah, kita ya. Dia kembali ke S0. Nilai 1.
Yang terakhir, S0, S1. Mana saya lihat lagi. Sudah jadi ternyata. Nah, ini lagi dia ada yang terakhir S0, S1, S2 menuju ke dirinya sendiri. Berarti kalau dia menuju dirinya sendiri ada rekursif di sini dengan nilai 0 ya. Lalu dia menuju ke S1 dengan nilai 1. Nah, kalau udah kayak gini, gimanakah rumus matematikanya? Berarti rumus matematikanya di sini ada 0,1. Boleh juga nulisnya di sini 0,1. Ya, kalau mau dikembalikan lagi boleh. 0,1 rekursif. Kalau untuk kembalian di sini ya. 0,1 rekursif diharuskan membawa biner 0, 0. Berarti sini ada perkalian 0, 0. Jadi dia harus ada nilai 0, 0 di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau uji coba 0, 1, 0, 0. Itu benar nggak? Keadaan benar ya. Nah, dia langsung ke final state. Itu kalau dalam desimal kan 4 artinya benar kan? Terus kalau misalnya kita menulis 0, 1, 0, 1, 0, 0. Itu berapa ya binarnya ya? Berarti 4, 4 tambah 16, 20. 20 benar kan? Pelipatan dari 4. Ya. Sekian dulu jawaban materi dari saya. Nanti kita bertemu lagi di video ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Bye. Mata nih.